Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, maaf Pak, agak Oh, agak molor saya. Ya, karena ada beberapa materi yang ingin saya munculkan, jadi nanti biar pada saat saya penyampaian itu ada datanya agak lengkap. Nah, kita masih punya dua materi sampai sore, yaitu ini saya dahulukan dulu mengenai scaffolding inspector. Nanti yang terakhir baru masuk ke job safety analysis, tapi langsung contoh. Jadi langsung contoh nanti mungkin Bapak-bapak sudah paham ya syukur, tapi saya akan memberikan contoh sampelnya nanti setelah scaffolding inspektor materi. Ya Pak ya. Oke. Kembali lagi selamat siang Pak Ferry, Pak Swindra dan Pak Odi. Ya. siang Pak. Ya, saya kepingin sharing mengenai scaffolding inspector, ya Pak ya. Jadi di sini saya sudah meletakkan ya beberapa hal yang mau kita bicarakan. Satu, masalah perundang-undangan, ya jenis scaffoldingnya, ya jenis perlengkapan, ya walaupun itu sudah ada load distribution ini masuk lagi di sini. Tapi nanti kita akan mempercepat saja karena kemarin sudah saya duluin ya, didahulukan. Scaffolding komponen juga sudah, scaffolder responsibility sudah, kemudian scaffolding safety-nya yang penting, kemudian erection dismantling-nya sudah, method of inspection juga ya. Teknik inspection secara detail besok ada materi tersendiri, terpisah. Ya Pak ya. Nah, terus masalah body harness ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan ini saya bisa nanti nyampaikan ke Bapak. Jadi kalau undang-undang kemarin sudah Pak ya. Ini yang masalah membangun Undang-Undang Nomor 1 tahun 80. Kemarin sudah ya Pak ya? Udah Pak, udah. Ya, oke. Jadi saya akan jumping langsung kita lihat dulu rancang bangun juga kemarin saya kira sudah saya menceritakan juga ya kan nanti rancang bangun. Di sini saya sudah ada materi bagaimana membangun satu scaffolding dengan sistematis ya. Makanya Pertamina selalu mengundang saya untuk memberikan pengarahan mengenai materi rancang bangun ya Pak ya. Nanti saya akan sampaikan juga. Kemudian masalah beban sudah ya Pak ya. Masalah beban juga sudah. Kemudian jenis scaffolding di sini yang sangat sering populer digunakan adalah independen. Dan ini yang dibilang stagger, mungkin tadi Pak siapa maaf, masalah stagger scaffolding secara fabrikasi termasuk rangka menyilangnya karena dia sudah ada knockdown system. Jadi tinggal dicantol langsung nyambung ya, yang untuk tipe scaffolding modular ya Pak. Terus yang ini kemarin sudah saya jelaskan juga scaffolding overhead tergantung ya overhang ya. Kemudian juga sudah ada details mengenai overheadnya ya. Terus ada jenis lain yang sering kita lihat di lapangan, mungkin di workshop ya. Tapi kalau yang tipe frame ini nggak dipakai lagi Pak ya, di oil and gas, petrochemical mereka nggak pakai, tapi di tambang, waktu saya ada di Adaro, ini masih kepake yang frame, yang sebelah kiri. Ya, ini masih terpakai, hanya saja di join, digabung dengan pipa scaffolding yang cupnya. Itu dia nanti dia berfungsi sebagai ledger, sebagai penguat. Jadi antara frame kemudian dikasih penguat yaitu pipa scaffolding, yang scaffolding pipes-nya. Ya Pak ya, itu masih terpakai untuk Adaro, tapi saya nggak tahu kalau di perusahaan-perusahaan lain itu banyak frame sudah nggak dipakai karena frame ini untuk pekerjaan yang sifatnya temporary, tukang cat, ganti lampu. Nah, itu mereka hanya pakai frame, ya. Tapi kalau di plant itu banyak perusahaan sudah menolak karena ini unsafe condition. Ya Pak ya, jadi belum bisa jadi jaminan dia bisa menahan beban sekian banyak orang naik dan peralatan kemudian juga sangat rentan. Rentan maksud saya kekuatannya karena dia dibuat tidak dengan melalui uji coba tes yang seperti saya sudah sampaikan Bapak tadi ya. Jadi ada kekuatannya bagaimana, berapa kilojuton, kemudian ada tes flastening, ada tes eddy current, ada tes untuk ultrasonik, ketebalan segala macam. Kalau frame itu
pembuatannya itu sangat sederhana sehingga hanya bersifat temporer. Orang kalau ganti lampu atau orang ngecat atau kalau orang sipil istilahnya ngaci, banyak mereka pakai frame ya untuk meratakan dinding segala macam. Tapi tidak pada ketinggian tertentu. Walaupun kita tahu banyak perusahaan menggunakan frame itu sampai tingginya kalau kita lihat di luar sana bangunan-bangunan itu masih menggunakan frame, tapi itu bukan jaminan bahwa itu aman ya. Kenapa semua perusahaan-perusahaan besar seperti oil and gas, petrochemical maupun perusahaan tambang lainnya kayak di Kaltim, Primakol itu frame sudah nggak dipakai, ya nggak dipakai Pak, karena banyak kecelakaan kalau menggunakan tipe frame, ya tipe frame ini tidak menjamin. Nah makanya digunakan yang tipe, nah ini yang penggabungan ya, kalau Bapak lihat di sini itu ada frame tapi ada juga cup, ada pipanya Pak. Ya, jadi ini penggabungan ya, yang scaffolding mobile. Ini penggabungan ya, ini yang saya sampaikan ke Bapak tadi. Tapi di lapangan kayak di PT Adaro Batubara itu dia beberapa frame kemudian disambung dengan ledger tapi pipa Pak, pipe ya, semua pipe. Jadi penguatnya itu dia menggunakan pipe ya. Jadi masih ada jaminan. Kalau saya masih mengatakan itu 50-50. 50-50, kenapa saya nyampaikan juga waktu di Adaro saya ngajar, saya tidak bisa menjamin bahwa bobot yang naik itu berapa kilogram ya, terus jumlahnya tidak bisa diantisipasi karena mereka prinsipnya, loh saya kan mau kerja Pak, saya mau masang ini Pak, saya mau bongkar ini, kalau dilarang naik bagaimana atau dikurangi orangnya. Nah, kira-kira seperti gitu ya Pak ya. Jadi itu penjelasan saya tambahan. Bukan berarti frame tidak bagus, frame hanya untuk pekerjaan-pekerjaan pengganti lampu, pengenyatan, untuk cat, untuk aci, ya. Jadi yang pekerjaan-pekerjaan bukan di plan area, ya. Jadi betul-benar kalau di plan itu dijaga, jangan sampai terjadi eksiden ataupun insiden, ya Pak ya. Tipenya kira-kira seperti ini, tipenya, ya. Nah ada juga yang cup scaffolding. Ini juga mirip dengan independen karena dia pakai rangka menyilang penguat atau bracing, sama ya, menggunakan klem ya sebagai pengikat ya, hampir mirip sama ya. Tapi ini di orang mengatakan cup, sebenarnya hampir mirip ya, sama, cuman mungkin istilah juga. Independen itu dia tergantung dengan kebutuhan apa yang diinginkan oleh perusahaan, klien ya. Saya mau ini masangnya sampai sekian meter, mencapai misalnya ada valve yang mau diganti, kemudian nanti arahnya ke sana memanjang, habis itu ada pengelasan pipa atau penggantian pipa. Jadi mereka tuh independen. Jadi selalu bentuknya tuh harus ada gambar. Nanti saya tunjukkan permintaan dari salah satu perusahaan dengan gambar. Mereka minta dengan gambar. Jadi dibuat dulu desainnya, kemudian berapa ketinggiannya, supaya nanti mencapai ke titik di mana mereka katakan mau ganti pipa, mau ganti flange, di atas ada pengelasan, segala macam seperti itu, ya contohnya. Ya, jadi ada orang menyebut cup scaffolding, tapi sebenarnya sangat mirip dengan independen. Kalau yang ini biasa kita lihat bangunan untuk scaffolding menara itu di menara. Kalau kita lihat gedung bertingkat ada untuk bentuk yang tertinggi, kemudian nanti dia bisa memutar ya, jadi dia bisa mengarahkan dia mau kemana ya, terus ada bobotnya di ujung ya, sehingga nanti dia mutar, kemudian nanti dia pindah ya Pak ya. Tapi dia juga ada counterweight-nya di belakang, sehingga kalau dia ngangkat semen, dia ngangkat apa itu masih bisa tercover. Makanya ada SWL-nya, maksimum load-nya berapa yang dibolehkan ya. Jadi yang menara, tipe menara itu tergantung. Menara ini tergantung dengan kebutuhan, biasanya dia yang pakai gedung-gedung bertingkat ya Pak ya, tidak dipakai di plan ya. Itu yang ingin saya sampaikan juga. Ini juga sudah saya jelaskan ya, ini juga sudah ya. Kemudian juga masalah tangga juga sudah ya Pak ya. Nah kalau load distribution sudah penjelasannya sudah sangat mendetail ya Pak ya, sangat-sangat mendetail. Nah di sini kenapa saya buat gambar lagi, itu hanya untuk mengingatkan seperti yang tadi ya, sampai ke masalah masing-masing material.
ya Pak ya, yang dibutuhkan. Terus persyaratan scaffolder, terus perlengkapan scaffolder apa saja ya. Jadi nanti Bapak sebagai inspektor, Bapak juga bisa memberikan masukan. Ini adanya mana? Nah, segala macam ya. Jadi peralatan-peralatannya mereka. Ya. Kewajiban scaffolder juga sudah ada di sini ya. Prosedur masalah keselamatan kerja di scaffolding prosesnya. Ya Pak ya. Kemarin juga sudah saya sampaikan, kemudian persiapannya juga sudah, kemarin sudah mulai dari awal, yang langkah kedua apa, langkah ketiga apa, itu semua sudah saya perjelas kemarin di materi kemarin, ya Pak ya. Nah ini ada beberapa contoh bentuk sederhana dari scaffolding independen. Bapak lihat di sini, di bawah ini ada solboardnya, ada juga base plate-nya. Ya. Jadi ini bentuk-bentuk sederhana. Kemudian sambungannya juga di sini join maupun sleeve. Ya, semua lengkap ya Pak ya. Nah prinsip umumnya bagaimana? Kemarin sudah saya jelaskan juga kekuatan stabilitas kokoh. Ya Pak ya. Materi sudah ya Pak ya, materi juga sudah, material maksud saya itu udah saya jelaskan ke Bapak-bapak. Kemudian load distributionnya jadi berulang nih saya punya load distribution ke Nah, kalau kita masang asiba sebenarnya ada Pak klaim metal plank itu sudah ada. Ini contoh gambarnya. Jadi kalau orang masang di atasnya ini contoh gambar sederhana, ada two board, ada metal plank. Nah, posisi metal plank itu selalu diklem sama metal plank clamp ya. Jadi gambarnya di sebelah kanan dari layar Bapak bisa lihat itu ya. Itu nanti terpasang ya di pada saat orang membangun. Ya Pak ya. Nah ini ada peringatan untuk naik tangga, kemudian ada bekerja di atas platform, ya maksudnya di ketinggian tertentu, ya Pak ya. Jadi semua ada sampai ke masalah jatuh juga sudah, ya kan. Masalah pembongkaran sudah. Nah sekarang kita masuk di inspection, ya Pak ya. Itu sepintas sudah saya lewati. Nah kalau kita bicara inspection, kita akan bertanya tujuannya apa kita lakukan inspeksi? Tujuan daripada inspeksi ini. Ya pada dasarnya pelaksanaan inspeksi scaffolding adalah untuk meyakinkan bahwa perancah atau scaffolding tersebut dapat digunakan dengan aman dan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam pemasangan ya dengan benar-benar bagi si pemakai. Karena di sini ada undang-undangnya ya. Jadi dia kokoh, aman, dia stabil ya. Jadi sudah ada acuannya itu. Ya Pak ya. Kemudian kita kalau diminta scaffolding itu kita harus ada namanya inspection checklist ya Pak ya. Jadi apa sih yang mau kita lakukan ya di inspection activity kita. Ya, ada scaffold, ada komponen, ada personal fall protection-nya. Jadi 3 poin ini harus kita cek, harus kita pastikan benar-benar sudah memenuhi standar operating procedure. Ya Pak ya. Jadi jangan sampai utamanya personal fall protection atau safety body harness itu ternyata itu kemarin misalnya ada cacat atau ada rusak tidak dilaporkan, itu coba dikembalikan katakan ke storeman, ya biasanya di perusahaan ada gudang, dikembalikan ke storeman, Pak ini saya sudah selesai pakai. Nah ada temuan dia inspeksi, dia tidak memberitahu, tapi si orang gudang orang storeman-nya enggak menanyakan juga, tapi kondisinya ini memang harus dipastikan bahwa kalau itu temuannya di lapangan, kerjasama yang baik adalah menyampaikan yang ini Pak coba diperiksa lagi, ini mungkin perlu di reject, ini begini-begini, jadi mereka memberikan masukan ke storeman. Storeman akan membuat report untuk penggantian atau pembelian baru. Ya Pak ya. Nah, pada umumnya fall protection ini digunakan bagi inspektor yang akan naik turun, yang akan mengecek itu di
apakah scaffoldingnya itu 1 lantai, apa 2 lantai, atau seterusnya. Ya, kalau itu dia di tangki mungkin sekian banyak ya, sekeliling itu kan. Jadi kita nanti naik lagi, keliling lagi, naik lagi, keliling lagi, nah seperti itu. Jadi di sini penekanannya adalah di semua pada umumnya generally worker will be protected by full body harness. Jadi diprotek dengan safety full body harness ya Pak ya, seperti itu. Kemudian inspeksinya adalah masalah inspeksi keselamatan kerja. Jadi dari satu upaya usaha untuk mendeteksi, mengetahui secara dini apakah kondisi kurang aman atau substandard condition-nya, dan tindakan kurang aman substandard action-nya itu untuk segera diperbaiki. Jadi kalau misalnya memang ada yang tidak aman, ya, Bapak sebagai inspektor dan orang safety juga bisa menghentikan, artinya menunda. Ya, kenapa? Untuk segera diperbaiki sebelum terjadi eksiden maupun insiden atau kecelakaan yang fatal. Nah ini Pak ya, jadi dari hasil inspeksi itu dapat dapat hasil yang memang sangat aman, sangat baik. Orang merasa aman. Kenapa? Oh sudah diinspek Pak. Siapa? Ada inspektornya. Oke. Inspeksi scaffolding, jadi ada inspeksi keselamatan. Nah, scaffolding ya bendanya, ya. Jadi bendanya itu yang dilihat. Maksudnya wujud daripada scaffolding itu, ya, kekokohannya. Biasanya kalau seorang scaffolding inspektor sebelum naik dia akan pegang satu standar, dia goyang Pak. Kalau ini goyang, biasanya mereka tidak mau naik dulu, mereka menanyakan kepada scaffolding supervisor atau langsung ke scaffoldernya. Pak, ini kenapa goyang? Nah, gitu, ya Pak ya. Tapi kalau dia goyang kokoh, tidak bisa goyang Pak. Artinya tidak bergerak, digoyang pun tidak bisa. Nah, dia punya keyakinan bahwa ada sistem yang dijalankan pada saat membangun scaffolding itu betul-betul bagus. Maksudnya pas, ya Pak ya. Jadi sudah mengikuti aturan. Ya, makanya di sini adalah inspeksi scaffolding, proses pemeriksaan secara sistematik terhadap keadaan fisik. Tadi saya sampaikan bahwa fisiknya yang dilihat, fisiknya scaffolding. Ya, satu objek konstruksi bangunan perancah, ya menurut undang-undang bangunan perancah, konstruksi bangunan perancah itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 80. Ya, di mana kemungkinan kecelakaan kerja dapat terjadi. Jadi bisa saja terjadi. Ya, belum naik aja sudah digoyang, bergoyang semua tuh. Ya, scaffolding itu bergoyang atau perancah itu bergoyang. Nah ini orang mau naik sudah nggak berani Pak. Ya, takut dia karena digoyang sedikit aja sudah bergerak, goyang semua. Nah seperti itu cuma. Ya Pak ya. Kemudian tujuannya apa dari inspeksi? Pada dasarnya pelaksanaan inspeksi scaffolding adalah untuk meyakinkan bahwa perancah atau scaffolding tersebut dapat digunakan dengan aman sesuai, ya sudah sesuai dengan prosedur atau SOP yang ditetapkan dalam pemakaian scaffolding. Kenapa? Kemarin sudah saya sampaikan dan tadi juga masih ada muncul bahwa membangun scaffolding itu harus dengan 3 kondisi, yaitu aman, kokoh, ya Pak ya. Ya, jadi dia tidak mudah goyah. Ya, jadi dia aman dan kokoh, stabil. Ya, stabil artinya pada saat membangun itu gunanya level gauge, level semua Pak. Jadi nggak ada yang 3 tiangnya, Bapak dia tiang 4. 3 tiang lurus, yang tiang 1 miring, enggak seperti gitu. Tapi kalau dia lurus ya lurus semua, rata ya. Nah, levelnya juga sama. Ya, levelnya sama, lurusnya juga mau dilihat dari 90 derajat posisi bisa. Lihat dari kiri, lihat dari depan, atau lihat dari kanan, lihat dari depan. Itu semua lurus. Ya, nah, itu yang jadi tujuannya. Kemudian di sini untuk ketentuan pemeriksaan scaffolding agar ditaati, maka harus ada undang-undangnya, yaitu menyangkut Occupational Health Safety Welfare Regulation. Ya, jadi sesuai dengan kegiatannya mereka. Scaffolding dan perlengkapannya harus diperiksa secara reguler oleh inspektor selambat-lambatnya 3 bulan sekali. Ya, jadi dalam regulasinya itu ada regulasi 209. Ya. Nah, kalau menurut yang welfare-nya ya ACT Act 1984, inspektor memiliki wewenang terhadap pemeriksaan tempat kerja sewaktu-waktu dan mewajibkan scaffolder
Untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan atau disampaikan sehubungan dengan kondisi tempat kerja. Ya, Bapak belum naik, Bapak udah nanya, Pak itu pengencangan di atas semua komplit. Oh lengkap Pak, saya sudah cek tadi, semua sudah saya kencangkan, semua klaim bagus. Nah, terus Bapak kan pegang salah satu tiang, salah satu sudut, Bapak goyang. Kalau ini tidak goyang, apa yang disampaikan oleh scaffolder sama timnya itu benar, tidak goyang, ya. Bapak goyang aja nggak bisa. Tapi kalau dia mengatakan sudah beres, Bapak goyang, ternyata bergerak semua scaffolding itu nggak benar. Itu aja Pak. Ya, itu tanda. Ya, rata-rata orang pegang coba goyang, wah gila, ini nggak bisa gerak sama sekali. Ya, nah itu. Kenapa? Mereka sudah ada teknik pemasangan yang benar. Sehingga saya sering nyampaikan dalam training scaffolding, fungsi daripada bracing yang menyilang, apakah dia ledger side maupun transom side, itu yang diikat adalah standarnya. Jadi standar ke standar. Saling mengancing, ya. Di sini cross seperti ini, di sebelah sana dibalas. Begitu juga yang samping atau transom, dia begini, dibalas juga begini, ya. Jadi saling ngancing, dia saling mengikat, saling ngancing. Nah itu yang membuat scaffolding itu nggak kokoh dalam artian nggak bisa kita gerak dari bawah, sebelum naik kita goyang nggak bisa. Kenapa? Antara standar dengan standar sudah dikunci, ya, sudah dikancing maksud. Nah, seperti itu, ya Pak ya. Kemudian apa sebenarnya tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab seorang inspektor? Dia tahu, ya, dia nomor satu adalah dia tahu dan memahami lokasi scaffolding perancah yang akan dibangun. Yang kemarin saya sampaikan Bapak, kalau dia topsoil tanah saja, apakah dia di atas konkrit, apakah dia di atas aspal, ya, itu tergantung dengan kondisi lapangan, ya Pak ya. Atau mungkin sebagian aspal dia kena semen atau konkrit, tapi sebelahnya kena tanah, bisa begitu, ya, tergantung. Nah, kemudian seorang inspektor juga mengecek inspeksi kondisi scaffolding materialnya yang akan digunakan. Apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku dalam kondisi yang baik. Maksudnya tidak rusak, tidak bengkok, tidak pecah, tidak gepeng, tidak berkarat. Ini yang jadi acuan. Ya, banyak sekali kontraktor memaksakan kehendak, Pak, gimana Pak, materialnya cuma yang ada ini aja Pak, boleh nggak saya pasang? Nah, jadi mereka mencoba untuk apa? Tawar-menawar. Mereka mencoba untuk tawar-menawar. Jadi di sini fungsi daripada tim dari HSE-nya bisa tegas apa tidak, ya. Tapi kalau itu dilonggarkan, nah kita khawatir satu saat mereka akan begitu terus dan akhirnya apa? Keamanan, keselamatan scaffolding yang akan digunakan oleh orang lain, yang membangun kan scaffolder Pak. Tapi yang menggunakan bukan scaffolder, bisa produksi, bisa maintenance, bisa inspeksi tim yang lain, ya, bisa QC, ya Pak ya, quality control, dia naik misalnya, mau ngecek, nah itu. Nah kemudian inspektor juga harus melakukan koordinasi dengan semua departemen. Untuk apa? Mempersiapkan pelayanan pemasangan scaffolding untuk operation, production, maintenance, dan pekerjaan project konstruksi, ya maksudnya pekerjaan konstruksi. Jadi ada koordinasi antar departemen juga dengan inspektor seperti itu, ya Pak ya. Dan pemeriksaannya harus dilakukan secara seksama dan teliti, ya Pak ya. Nah itu kita bicara masalah scaffolding inspection seperti itu, ya Pak. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan Pak mungkin? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke item 5 yaitu assist, ya, developing enhanced scaffolding, membantu meningkatkan pengembangan, ya. Apa yang dimaksud dengan meningkatkan pengembangan? Katakan yang tadi saya sampaikan, yang bukan tadi, kemarin ada transom, ada overlap karena dia mintanya panjang banget sehingga si Asiba itu ujung sama ujung terus ada transom, ya, penyanggah maksud saya, itu cuma satu, tapi ternyata overlapnya kelewat pendek. Nah, di sini ada pengembangan, meningkatkan pengembangan untuk keselamatan,
biasanya dari inspektor, Pak bisa nggak ditambah lagi satu supportnya, artinya di bawah itu. Supaya kalau dia lepas, bergerak, itu masih ditahan satu transom. Jadi enggak langsung jatuh. Karena sudah ada dua. Ya, nah, itu maksudnya. Ya Pak ya, cek, inspect, rectify. Ya, mengecek, menginspek, memperbaiki. Ya, jadi di-improve. Pak ini ditambah aja Pak, daripada nanti ini dipakai cukup lama, 1 bulan, 2 bulan, dia bergeser, lepas dengan support atau transom side-nya itu lepas, tapi masih ada penyangga yang sebelahnya. Kira-kira seperti gitu Pak. Ya. Kemudian ada perhitungan bebannya juga yang kemarin sudah saya sampaikan ke Bapak-bapak. Ya. Terus ada juga dibutuhkan menghadiri ceramah rutin keselamatan meliputi topik ya yang sangat penting ya. Jadi di sini pada saat toolbox meeting, pada saat weekly meeting, pada saat manajemen meeting juga biasanya hal-hal yang kecil ini itu akan terekspos di meeting ya, walaupun itu cuma 1 poin, tapi kadang-kadang ada pertanyaan atau ada laporan masuk mungkin dari production, dari operation atau mungkin dari inspektor yang lain, ya Pak ya. Nah, ini penting sekali. Jadi mungkin nanti inspektor menghadiri ceramah kemudian menjelaskan, mengklarifikasi situasi yang sebenarnya ada di lapangan. Ya Pak ya. Oke, saya lanjut. Ini hanya informasi tambahan, scaffolding tube material ya. Ya, jadi ada beberapa jenis ya di oil and gas itu ada namanya black steel tube, ada galvanized, ada aluminium alloy. Ya. Nah, kalau yang terakhir ini di BS 1139 itu gabungan dari item 2 maupun item 3. Jadi dia galvanized-nya ada, alloy-nya ada. Ya Pak ya, aluminiumnya ada. Jadi gabungan ya. Jarang yang menggunakan black steel ya, pipa hitam. Jadi carbon steel. Jadi rata-rata semua dia berwarna putih karena apa? Dia unsurnya ada galvanized di sana, aluminium material juga ada, alloy-nya juga ada, MO-nya ada ya, molybden. Ya, jadi kekuatannya itu sudah teruji ya, seperti yang saya sampaikan ke Bapak. Kedua, pipa steel dan galvanized steel tube ini memiliki komposisi material yang sama, kecuali hanya pipa galvanized yang mempunyai resisten anti karat lebih tinggi. Seperti itu Pak. Ya, hanya saja hati-hati, banyak orang yang agak nakalan, dia ngaku pipa scaffolding yang tadi sudah saya jelaskan tadi pagi, ternyata dia pakai pipa conduit. Bapak pernah dengar conduit Pak? Pipa conduit itu adalah pipa galvanized untuk kabel electrical, melindungi kabel, ya Pak ya. Itu di mana-mana kita lihat ada conduit, nanti di dalamnya itu ada sebenarnya kabel, ya. Jadi disebut conduit. Nah, kadang-kadang pipa itu diambil. Nah, tapi pipa itu banci Pak. Dia enggak 2 inci, enggak, dia banci. Ya, panjangnya juga kalau sudah dipotong threadnya banci juga. Ya, panjang sudah enggak sesuai, diameter enggak sesuai, ketebalannya juga enggak sesuai. Ya, dan ini sangat membahayakan. Ya Pak ya. Nah ini saya ulang lagi di bawahnya sini ya item 4 dimensi ukuran ya. Jadi ada 48.3, kemudian ketebalannya juga ada 3,2 sampai 4 mm. Beratnya pun ada Pak. Ya, jadi kita tahu kalau dia standar BS 1139 bobotnya kita udah tahu karena berat per footnya, per fitnya per 30 cm, 1 feet 30 cm itu 2,9 lbs. Ya. Nah, ini Pak. Ya, jadi kita kalau yang 4.0 tebalnya itu kan 27,5 kg per meter. Ya Pak ya, 27,5 kg. Ya, hampir 28 katakan 30. Ya. Jadi kita udah dari bobot kita udah tahu bobot material seperti ini. Nah, kalau kita bicara inspeksi scaffolding secara independen, uraian umumnya yang dimaksud dengan scaffolding independen adalah scaffolding dipasang dan didirikan secara mandiri pada bangunan struktur permanen. Jadi itu keinginan daripada klien, keinginan dari si pemilik perusahaan. Saya minta itu dipasang karena orang akan mengganti ini. Itu akan dipasang, saya mau ganti pipa. Nah, seperti itu. Jadi tolong dipasang sepanjang pipe rack
katakan gitu, mungkin 5 meter, mungkin 10 meter. Nah, itu namanya disebut independen. Dia memiliki rangka menyilang, setiap ketinggian sudut di tikungan harus diikat pada bangunan. Jadi kalau dia dekat sama bangunan, dia akan di-connect, di tighten, diikat ke salah satu, ya, untuk apa? Untuk menjaga kestabilan scaffolding. Ya. Tapi ada beberapa perusahaan dia tidak mengikat, tapi dia pasang apa yang dinamakan support, ya Pak ya. Jadi pipa itu bersifat support, ya. Jadi dikasih suai lagi kiri kanan untuk menjaga supaya dia tidak rebah, ditambah penguat, ya. Jadi dia enggak mudah, ya. Kalau di beberapa perusahaan istilahnya ramdor, ya. Jadi dipasang lagi suai, walaupun dia sudah ada bracing di masing-masing, tapi supaya dia tidak rebah, dia dikasih tahanan, ya, seperti itu kira-kira. Inspeksi sudah dibentuk, kemudian juga pemeriksaan kemarin sudah, ya Pak ya. Jadi ini pemeriksaan sebelum, pemeriksaan kemudian, nah ya selama pemasangan, pemeriksaan berkala juga ada. Nah, dalam melaksanakan inspeksi harus dilakukan secara rutin selama scaffolding tersebut digunakan maupun tidak digunakan. Kenapa? Karena inspeksi ini harus dilaksanakan, ya. Kalau saya nyampaikan bahwa setiap hari sebelum tenaga kerja memakai. Nah, kalau scaffolding itu terpasang sampai berbulan-bulan kayak di kilang baru di Pertamina, itu dia terpasangnya berbulan-bulan, ya. Terpasangnya. Kenapa? Mulai dari konstruksi, connect antara beam ke beam pakai baut, kemudian lanjut lagi mereka masang lagi dinding, mereka mulai lagi pengecatan, mereka mulai ini. Jadi itu akan terus menempel, ya. Jadi terpasang terus-menerus. Jadi bukan hari ini pasang, 2 hari bongkar, tidak. Tapi cukup lama, ya. Nah, inspeksi sedikitnya seminggu sekali, ya. Jadi itu hanya untuk memastikan ada bagian-bagian tertentu yang tidak longgar, ya, boltitnya segala macam, pengencangnya atau tangga, ya, atau anak tangga yang untuk orang naik, ya. Jadi dilakukan banyak kenyataannya di lapangan. Mereka, Pak, saya tidak inspeksi secara menyeluruh tapi random. Oh ya silahkan. Kalau melakukan random, asal Anda tahu bagian mana yang paling penting yang harus Anda cek. Jangan sampai inspeksi sudah secara random, tahu-tahu tidak lama ada kejadian orang jatuh. Nah, itu jangan sampai seperti itu, ya. Nah, atau bila ada permintaan dari foreman atau scaffolding atau juga supervisor, ya, permintaan khusus. Supervisor atau foreman dapat laporan dari mana? Dari anak buahnya, timnya menyampaikan. Nah, seperti itu. Ya Pak ya. Oke, nggak ada pertanyaan Pak. Kalau nggak ada saya lanjut. Pelaksanaan inspeksi itu dilakukan untuk mengecek segala sesuatunya, tadi sudah, ya, bagian scaffolding. Nah, cara inspeksinya adalah sebelum melakukan inspeksi, inspektor scaffolding harus lebih dulu menyiapkan checklist. Tadi sudah ada gambarnya, checklist yang berisi itemnya, ya. Besok, ya mungkin besok ya Pak. Saya tampilkan checklistnya, ya. Inspeksi dilakukan di bagian dasar dulu, struktur perancah, penguat untuk memastikan, kemudian inspeksinya dilakukan secara visual, ya, maupun dengan naik scaffolding memeriksa bagian-bagian tertentu, ya, misalnya handrail, kemudian juga kekuatan daripada penahan yang di atas, ya. Kalau misalnya dia ada connect ke bangunan segala macam, nah itu harus dia ada martil kecil Pak, itu yang 1,5 kilo kalau tidak salah ujung, dia tinggal tek-tek, dia tinggal ngetok. Tapi kalau di daerah gas itu palunya itu palu pakai bronze, jadi nggak boleh nanti ngetek, takutnya ngetok kepleset percikan api, ya Pak ya, seperti gitu. Ya. Nah, data-data yang didapat kemudian dimasukkan ke dalam checklist inspeksi dengan menyentang bagian yang ada dicentang. Ini apakah terpasang sudah dikeraskan, diikat segala macam, pertanyaan macam-macam, centang, oke, atau tidak oke, ya.
Dan ada remarks-nya di kanan ditulis, oh ini belum dipasang belum terikat kuat, bagian ini belum. Seperti itu. Nanti dikasih marking sama inspektor supaya nanti scaffolder akan naik memperbaiki temuan atau finding dari hasil inspeksi. Dan itu tidak tunggu besok, Pak. Kalau scaffolding itu hari itu juga langsung di action. Nggak boleh tunggu besok. Kalau besok lusa nanti akan datang bisa kelupaan. Ya Pak ya. Jadi kira-kira seperti itu aturannya. Ya, nanti kalau itu sudah oke, dicentang, nah, perbaikan juga oke, nah, seperti gitu. Jika ditemukan kesalahan atau pelanggaran dalam mendirikan scaffolding tidak lengkap, maka yang harus dilakukan inspektor adalah kembalikan ke retek, pasang merah. Berarti scaffolding tidak aman untuk digunakan. Mereka akan menanyakan, dari mana? Dari report. Ya, beritahu scaffolding ya itu tentang kesalahan atau kekurangan, segera diadakan perbaikan. Kemudian perbaikan hanya boleh dilakukan oleh seorang scaffolder. Dan saya punya pengalaman buruk. Kenapa saya katakan buruk? Scaffolder bilang, oke Pak, saya perbaiki ini bla 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 bla. Saya tinggalkan, ternyata yang memperbaiki helpernya, ya. Jadi anak-anak yang kurang paham, ya. Scaffoldernya lagi ngopi, ngerokok. Loh, siapa yang benerin di sana? Anak buah saya Pak, helper. Nah, iya. Bisa enggak tolong didampingin? Seberapa jauh pengikatan, seberapa jauh mereka memperbaiki itu, mereka lakukan dengan benar. Karena mereka kelasnya kan masih helper, mereka belum paham. Akhirnya si scaffolder kembali ke tempat, baru dia dampingin. Jadi enggak boleh pekerjaan perbaikan diserahkan ke orang yang enggak kurang paham. Nah, ini membahayakan, Pak ya. Nah, kalau memang ada temuan, ya kita ada sistem kan di HSE namanya shortcut, ya, anomaly report atau observation card. Ya, kalau di perusahaan minyak ini di Total kayak di Balikpapan itu mereka ada stop card, ada mereka menggunakan cermat, ya, istilahnya cermat. Ada card report, ya, card reportnya. Seperti itu, ya. Kenapa? Ini semua untuk perbaikan yang disebut kalau orang HSE menyebutnya adalah corrective action. Jadi perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi jangan sampai perbaikan besok enggak ya. Jadi kalau setiap ada finding, ada temuan diinfokan, apalagi itu disampaikan di dalam forum toolbox meeting, itu lebih bagus. Pak, kemarin saya ini enggak sempat, sore kita sudah pada pulang, tapi saya sudah kasih marking di sana Pak. Saya sudah ada markingnya. Ini ya oke, perbaiki. Ya. Seperti itu. Ya Pak ya. Nah, apalagi hal-hal yang perlu diinspeksi pada scaffolding. Jadi overlapping seluruh tube-nya atau pipa, ya itu kalau asiba celahnya yang dilihat. Jadi nggak boleh celahnya itu kalau kita dari bawah nggak boleh celahnya itu terlalu jauh, ya. Ini yang dibolehkan 10 mili, ya, nanti 1 cm. Tapi kadang-kadang orang mungkin 8 mili, ada yang 5 mili, ya, jarak. Kemudian ini bukan papan asiba ya. Asiba diikat pada putlock dan ledger ya. Jadi pada ledger jadi ada transom, nah dia duduk, nah di situ nanti dia diklem yang tadi saya bilang kan, bukan papan Pak, tapi maksudnya ini asiba. Nah, diklem. Lebar papan atau lebar asiba tadi itu adalah 250 mili. Ya. Ya, papan atau asiba scaffolding harus dipasang metal plate pada ujungnya untuk melindungi dari keretakan. Biasanya ada pelindung ya, proteksi biasanya. Itu. Kemudian kalau kita bicara papan, di beberapa lokasi masih tetap menggunakan papan dengan ketebalan tertentu, materialnya juga tertentu. Ya, jadi nggak boleh pakai papan lunak karena papan tidak melalui uji coba tes. Kalau metal plank atau asiba dia ada melewati uji coba defleksi, deflection. Jadi kelenturan, kemudian dibengkok. Ya, kalau papan enggak, ya.
Orang hanya melihat secara visual, ini dia crack apa tidak. Terus materialnya apa? Apakah materialnya pakai meranti atau kayu kapur atau yang lain atau ulin? Kan mahal ya. Kalau ulin kan mahal. Tapi kalau pakai kapur atau katakan meranti, ya itu masih kelasnya masih. Tapi dengan ketebalan standar 1 inci katakan. Nah seperti gitu. Ya, di beberapa lokasi masih banyak menggunakan. Tapi di perusahaan-perusahaan yang sekelas kayak Oil and Gas Total, Chevron, Saipem, Eni, itu mereka nggak mau lagi, mereka akan memakai Asiba, mereka menggunakan metal. Ya, kan? Ya, kenapa? Sering kita temukan salah satu sisinya kalau papan itu pecah, retak, ya. Ya. Dan banyak orang hobinya ngecat, ya itu dicat Pak. Karena untuk marking takut dicuri orang karena papannya seperti itu. Ya. Kadang terkena asam korosif atau minyak ya, mudah lapuk kalau papan ya, papannya mudah lapuk ya, berlobang, bekas paku. Nah, jadi papan yang datang tuh kadang-kadang mungkin awalnya karena proyek bagus, tapi setelah sekian lama sudah mulai yang berdatangan papan asal papan aja ya, papan jadi yang miring ke sana miring ke sini, ujungnya pecah-pecah. Nah, tapi kalau metal plank itu yang dikhawatirkan satu bengkok, pilas, dan karat. Ini aja yang dilihat, ya. Dia tidak ada istilah pecah kan kalau metal plank, Pak. Metal plank itu tidak ada istilah pecah, retak tidak ada. Jadi yang dikhawatirkan apa? Bengkok, pilas, ya. Jadi dia melintir gitu ya. Kalau dilihat begini dia tidak begini, tapi dia miring, melintir. Itu pilas, itu aja yang ditakutkan. Ya Pak ya. Dalam pelaksanaan inspeksi scaffolding yang diinspeksi meliputi standar pipe, ya pipa yang tegak lurus, ya ini speknya di BS 1139, ukuran pipa yang dipakai, ya handrailnya, ya yang sudah terpasang, ya kan karena dia 3 tingkat, pinggang, lutut, mata kaki, pinggang, lutut, mata kaki, ya selalu gitu. Ya, terus masalah two-boardnya, terus masalah Asiba juga di atas, lebarnya juga ya, semua hal apa yang diinspek itu jaraknya, sambungan ujungnya, double transomnya, double supportnya itu perlu disampaikan. Jadi kemungkinan bergeser itu ada karena dia metal to metal. Kalau metal to metal itu berarti dia mudah slippery, mudah tergeser, mudah berubah. Kalau orang naik, apalagi kalau dia sudah mulai goyang, nah itu si asibanya bergerak, asibanya kan bergerak, nah gitu, ya Pak ya, bisa maju, bisa mundur, nah, seperti ini. Ya. Jadi banyak sekali kalau kita lihat pemasangan Asiba itu yang sudah apalagi di sini di proyek Pertamina Kilang Baru itu sudah dipatuhi Pak. Jadi masangnya udah bagus, kemudian juga mereka menjaga jangan sampai overlapnya kurang ya. Kalau memang nggak bisa didobel, nah, itu udah dipatuhin Pak, ya sudah berjalan ya. Jadi mereka sangat patuh ya Pak ya. Kemudian setelah scaffolding diinspeksi, maka hasil inspeksi harus dilaporkan ke pihak yang berkaitan. Untuk sistem pelaporan itu adalah sebagai berikut, data didapat dari inspeksi yaitu mungkin dari weekly ya, mungkin bisa ada daily juga segala macam. Nah, itu diinfokan ke project HC manager, nanti dari sana itu dipanggil si scaffolding supervisor untuk mengerjakan perbaikan. Jadi corrective action-nya itu berjalan. Jadi ada tindak lanjut. Jadi itu bukan inspeksi terus disimpan, enggak diapa-apain, tidak. Ada tindak lanjut kalau memang centangnya tadi itu berada di kolom tidak atau kurang ya, ada note-nya segala macam. Ya Pak ya. Jadi kira-kira gitu. Jadi data weekly inspection-nya juga kemudian dimasukkan ke laporan rangkuman summary scaffolding inspection. Ya. Jadi sistematisnya kira-kira seperti itu. Karena di sini juga kalau Bapak lihat di slides ada saya tulis corrective action. Ya Pak ya. Taken action ya. Ini pertanggal by date itu
Itu dibutuhkan mungkin hari ini temuannya 5, besok bisa 10, besok bisa 15. Ya. Atau temuannya hari ini 3, langsung rilis clear, bagus, dikerjakan, approve, oke, besok tidak ada lagi, temuannya mungkin cuma 1. Temuan dari kondisi scaffolding secara keseluruhan. Artinya aman untuk digunakan. Nah, scaffolding adalah bangunan peralatan platform yang juga untuk menjaga agar orang bekerja, barang-barang material yang berada di ketinggian tidak jatuh ya Pak ya. Jadi ini penting karena apa? Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi kecelakaan ya pada scaffolding atau cara ini adalah dengan melaksanakan inspeksi. Ya, nanti kalau Bapak uji kompetensi oleh BNSP, Bapak akan ditanyakan, kenapa sih scaffolding itu harus diinspek? Kenapa? Alasannya apa? Itu Bapak akan ditanyakan. Ya. Nah, kenapa di sini pelaksanaan inspeksi scaffolding tidaklah bertujuan untuk mencari kesalahan, tapi untuk meyakinkan apakah semua tata cara pemasangan, pemakaian, pembongkaran telah sesuai dengan ketentuan. Ya, ada hukumnya, ya undang-undang. Kemudian dengan adanya inspeksi scaffolding diharapkan penggunaan ya tetap aman, mampu menghilangkan artinya meminimais kecelakaan akibat daripada kondisi scaffolding yang kurang baik ya. Mungkin hari pertama dipasang sudah goyang, dibetulin kencang lagi, tahu-tahu baru 1-2 hari, katakan seminggu lah, itu udah mulai goyang lagi. Ada langsung retek, dipasang red, perbaiki dulu, sempurnakan dulu, sampai dia tidak goyang lagi, dan kemudian dikencangkan lagi, semua sudah oke. Nah, mulai lagi, baru green tag lagi, seperti itu. Ya, jadi secara perbaikan secara terus menerus ya, seperti itu Pak. Nah, ini ada contoh summary scaffolding inspection, karena saya dulu waktu di petrochemical Jepang, kalau shutdown dalam artian annual TA, turnaround, itu setahun sekali, itu scaffolding yang terpasang 400 lebih Pak, bisa 440, bisa 450 scaffolding di 9 plant ya. Satu plant itu bisa mencapai sampai 20 titik, mungkin lebih, bisa 30 titik. Ya, titik lokasi. Satu plant kalikan ke 9. Itu saya bisa masuk sampai 400. Nah, bagaimana seorang inspektor bisa tahu melaporkan scaffolding di plan A? Misalnya di plan A itu banyak, bisa 30, bisa 40. Ya. Jadi kalau dulu saya di petrochemical Jepang, ya waktu saya masih berada di Jepang, itu plannya itu macam-macam. Ada namanya oxidation plan, ada HPAA, kemudian ada BA plan segala macam sampai ke water treatment, ya sampai segala macam itu, ya. Jadi sampai ke boiler. Nah, itu jadi ratusan Pak. Nah, untuk mempermudah, untuk bisa mempresentasikan kalau setiap weekly meeting temuan misalnya plan A. Di plan A saya temukan scaffolding nomor sekian, ini laporannya, kondisi ini. Nah, tindak lanjutnya setelah meeting, tim scaffolder bersama scaffolding supervisor bersama scaffoldernya itu akan menindaklanjuti perbaikan berdasarkan laporan yang masuk. Jadi itu ratusan Pak. Makanya saya kasih contoh di sini ada contoh formnya. Tapi kalau cuma 2-3 scaffolding lain Pak. Ya, itu mungkin tidak diperlukan. Tidak diperlukan karena Bapak masih ingat, oh ini scaffolding di dekat pintu masuk, scaffolding di sini, dan Bapak titiknya masih hafal. Ya, jadi kalau mau mereport, Pak itu scaffoldingnya begini, yang mana Pak? Yang itu yang dekat pintu masuk. Nah, oh itu Pak yang dekat tiang ini. Nah, artinya pakai tanda kan. Tapi kalau scaffolding nomor 5, oh ya udah tahu nomor 5 itu di mana, nomor 2 di mana. Kira-kira seperti gitu. Ya Pak ya. Jadi ini cuman contoh ya Pak ya. Contoh.
Di sini saya juga buatkan summary scaffolding inspection form, ya. Ini juga contoh saja, ya, untuk membantu nanti dibutuhkannya bagaimana, kapan dibutuhkan, dan bagaimana untuk merecord, ya. Jadi perlu data. Jadi kalau laporan tidak sekedar cuman ngomong, tapi ada eviden, ada data, ada evidennya. Kapan temuannya, tanggal sekian, jam sekian, ini ada temuannya seperti ini, ya Pak ya. Jadi sekali lagi bahwa kita butuh sekali kondisional daripada masing-masing scaffolding itu kalau bisa ya idealnya sih aman-aman aja Pak. Kita kepingin aman, tapi nggak mungkin pasang sekali terus dipakai katakan 6 bulan atau katakan 4 bulan itu nggak ada inspeksi, nggak mungkin. Biasanya ada Pak, inspeksi itu ada, re-inspection. Ya, apakah ini masih valid, masih oke, apa masih aman, apa tidak? Ya, jadi ada secara tim, mungkin HSC-nya masuk, inspektor masuk, supervisor scaffolding masuk, ya, jadi satu tim. Jadi sama-sama menginspek. Ya. Baru ada lembar inspection, lembar laporan. Nanti baru ditindaklanjuti. Selesai. Oh ini selesai. Nanti inspektor supervisor, supervisor scaffolding itu akan melaporkan bahwa ini sudah selesai tanggal sekian, selesai tanggal sekian, selesai tanggal sekian. Ya. Sehingga proses shutdown, proses perbaikan itu bisa berlangsung aman gitu. Jadi orang enggak diragukan, siapapun ya silakan. Kalau mau naik ya naik karena sudah ada perbaikan walaupun ada finding, ada temuan yang cukup membahayakan, katakan seperti itu. Ya Pak ya. Nah ini sudah sama ya. Jadi kemarin sudah sampaikan ke Bapak-Bapak independent scaffoldingnya, kemudian nah inilah simpelnya saya selalu membuat seperti ini ya, simple kalau praktikal maupun saya melakukan tes segala macam saya kasih gambar seperti ini Pak ya. Jadi ada gambar modelnya seperti ini ya. Ya ini untuk apa? Untuk membantu supaya nanti pelaksanaan di lapangannya itu mereka bisa menjalankan itu dengan baik, artinya dengan benar ya. Jadi sudah ada. Ya ada gangguan enggak Pak internet? Halo? Halo Aman, Pak? Pak. Ada Pak. Aman aja. Oh iya. Lancar Pak. Oke. Iya. Aman. Ya aman ya Pak. Jadi kira-kira ini satu contoh atau yang sangat simpel. Makanya di praktikal saya selalu menyampaikan bahwa perhatikan gambar yang saya berikan. Kalau kita lihat di atas ini ada two board pelindung lantai, di bawahnya itu ada beberapa transom support, pipa support yang melebar, yang pendek. Itu bisa isinya 4, bisa 5, tergantung panjang atau ledger posisi, artinya memanjangnya ini bertumpuk ujung sama ujung. Nah, kalau ujung sama ujung menggunakan support yang double, biasanya dibuat double. Kenapa? Untuk pengaman kalau ada pergerakan, besok pergerakan dia goyang, nah, itu bisa aman. Ya, Pak ya. Jadi dari saya sampaikan juga dari drawing, nah mereka bisa lihat. Kenapa? Drawing ini penting. Biasanya kalau kita bicara lantai pertama ini selalu standarnya orang berdiri masih tidak kena kepala. Kenapa? Lantai pertama ini tingginya dari tanah 2 meter Pak. Selalu 2 meter. Yang pertama, lantai pertamanya. Ya, jadi pergerakan orang di bawah ambil material, pasang ini, itu leluasa. Karena Pak tidak akan menyenggol kepalanya walaupun dia pakai helm. Karena tingginya orang Indonesia rata-rata kan mungkin 175 sih sudah sangat tinggi. Ya Pak ya, 175, 178, tapi ini 2 meter. Nah, kira-kira seperti itu. Ya Pak ya. Ya, saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan karena kita besok masih ada 4 materi ya Pak ya. 4 materi lagi termasuk teknik inspeksinya secara detail. Ya. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan ke Bapak, ya. Bapak sebagai inspektor di lapangan, Bapak akan lihat kondisi seperti ini.
keadaan tidak normal, unsafe condition, ya, ada railing yang lepas, jeruji hilang, ya, banyak benda material di atas, ya, seperti begini, ya, pembatasnya juga tidak ada, ya, pembatas, ya, seperti ini. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak boleh. Sudah ada temuan, tapi dibiarkan orang menggunakan terus, dipakai kerja, ya kan? Nah, ini harusnya ada perbaikan. Kenapa harus ada perbaikan? Supaya ya terlambat Pak, kalau sudah ada eksiden baru kita perbaikan. Sudah ada kecelakaan, kita baru mau perbaiki. Jadi itu dikatakan orang wasting time. Jadi ya percuma, ya kan? Tapi kalau bisa perbaikan sebelum terjadi, ya kan? Itu diperbaiki. Kenapa? Supaya tidak terjadi. Tapi kalau udah terjadi, ya sudah Pak, kita benerin supaya tidak kecelakaan. Ya salah. Kalau saya mengatakan salah. Udah terjadi. Padahal kita udah tahu itu harus diperbaiki dulu. Nah, kira-kira gitu Pak filosofinya. Ya, ya mudah-mudahan nanti di lapangan Bapak-bapak juga bisa bersinergi, bisa berkolaborasi, ada pemahaman dari departemen lain, karena di sini bukan mencari keributan, tapi kita mencari sisi aman, ya, saling departemen, saling mengisi, saling membantu, saling mensupport. Ya, nanti akan kerja keras juga ya HSI, orang HSI itu akan lebih kencang untuk penyampaian, untuk memaksa schedule kapan harus dikerjakan apa tidak, ya. Tolong Pak ini bereskan. Kalau enggak, jangan dipakai dulu. Nah, kalau itu nggak dipakai, orang produksi, orang operation, inspektor kayak QC nggak bisa naik. Nah, kapan progresnya selesai? Scaffolding aja belum beres katanya. Nah, seperti itu. Ya Pak ya. Jadi banyak sekali faktor lapangan yang bisa juga menunda. Jadi menundanya itu bukan karena apa? Karena Pak, ini belum dikerjain, itu belum dikerjain. Tapi yang mendesak departemen lain, ya konstruksi, jadi construction-nya, pekerjaan mereka kan mereka mau progres juga Pak. Bagaimana mau progres? Itu aja naik aja nggak bisa. Ya, seorang QC tidak bisa lakukan pekerjaannya di atas. Karena scaffolding-nya belum aman. Masih dipasang red tag oleh tim inspektor. Belum boleh naik. Seperti itu. Nah, ya di sini kita perlu teamwork itu apa? Per satu departemen, tapi tidak. Dengan departemen lain kita sinergi. Artinya kita tahu kebutuhannya mereka. Seperti itu. Oke Pak, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dulu. Kalau ada pertanyaan kita ngobrol. Ya, kita bisa ngobrol. Mungkin Bapak ada pengalaman lapangan. Mungkin saya juga bisa mengambil dari Bapak-bapak apa yang pernah Bapak alami. Seperti itu. Ya Pak ya. Silakan. Ya, sedikit. Ya. Sedikit, Pak. Oke. Tadi yang gambar skate Bapak itu yang independent scaffolding. Iya. Kita kan tahu di lantai 1-2 meter ya. Iya. Nah, untuk ada nggak minimum requirement-nya untuk transom dan footlock? Berapa sih jarak minimum requirement yang harus kita pasang? Kalau transom maksud Bapak? Transom dan footlock, Pak. Transom berapa sih bolehnya? Apa kita pasang lebih banyak agar lebih safe atau requirement-nya cukup satu aja dengan jarak sekian gitu? Ya. Gini Pak, kemarin saya bicara masalah saya giring dulu Bapak, saya bawa ya pertanyaannya bagus sekali Pak, bagus, makasih. Nah, kan kekuatan kemarin kan ada light duty, medium duty, heavy duty ya Pak ya, ya kan? Nah, kalau saya bicara heavy duty, ambil kemarin kan saya punya saran heavy duty. Heavy duty itu ya untuk transom 1,5 meter, tapi kalau untuk ledger itu masing-masing 1,8 ya Pak ya. Nah di 1,8 itu transom untuk penyangga lantai, betul itu Pak ya? Kalau saya nggak salah, pertanyaannya begitu. Iya, kan jumlah transomnya itu berapa sih yang diharuskan, maksudnya standarnya. Jadi gini, 1,8 Bapak bisa bagi 4, ya Bapak bisa bagi 4, ya. Kemudian Bapak akan meletakkan. Ini kalau tidak ada sambungan ujung Pak ya, pertemuan. Tapi kalau ada lagi karena cukup panjang ledgernya 1,8 sampai katakan 20-30 meter ke sana. Katakan. Nah,
di sini Bapak harus melihat ada double support yang harus dipasang di ujung sambungan. Itu biasanya didobel, Pak. Selalu didobel, ya, untuk mencegah. Ya. Jadi 1.8 Bapak bisa bagi 4, maaf. Bapak bisa bagi 4. Ya, kalau Bapak lihat ini saya munculkan gambar saya. Ya, Pak ya. Bapak bisa lihat di gambar saya. Ya, jadi transom di atas itu selalu dibagi 4. Ya, dengan catatan bahwa karena saya lupa memperlihatkan deflection test itu, ya jaraknya itu ya ini, Pak. Ya, jadi 1.8 bagi 4 baru dikasih bobot, ya sampai sekian kilonewton, ya atau 300 kilo ditekan. Jadi seolah-olah di atas ini nanti ada barang berat, ya kita sudah naruh 4 ini asibanya atau metal planknya. Nah, sehingga tekanannya itu antara dua transom maupun transom ketiga itu akan sama, Pak. Bebannya dia pikul sama di atas itu. Per satu jarak, yaitu standar ke standar. Sebelah sana sama kan, standar ke standar. Nah, dia akan dipikul oleh 4. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Ditahan oleh 4. Ya, Pak ya, seperti ini. Ya. Ada yang bertanya ke saya, Pak, kalau saya pakai 1, ya saya nggak keberatan. Ya, sekarang Bapak bisa berhitung bahwa kalau ini menyangkut heavy duty, itu standarnya nggak bisa ditaruh dari 1.8, saya cuma taruh di tengah. Ya, nah ini kelasnya kan heavy, berarti bobotnya kan 675 kg di atas. Nah itu. Jadi kalau Bapak lihat gambar, saya selalu membagi ke 4, ya 1, 2, 3 kolom, tapi dia 4 transom, ya 3 kolom 1, 2, 3, berarti transomnya 4, 1, 2, 3, 4, kolomnya berapa 3. Nah beban di sini akan sama gitu ya, beban di sini ada, ya, berat yang akan dipikul oleh metal plank dan juga bawahnya si transom pipe sebagai support, pipe supportnya lah, dia sebagai pipe support. Seperti itu. Gitu, Pak. Ya. Oke, Pak. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Ini saya munculkan gambarnya. Jadi masalah overlap, terus masalah ini juga semua kita. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya mau masuk ke masalah, tadi kita bicara masalah kecelakaan ya Pak ya, terus bahaya. Saya mau coba masuk di materi berikut ya Pak ya. Ke job safety analysis-nya Pak. Ini penjelasan dulu, nanti saya punya sampel. Kalau Bapak-Bapak mungkin ada yang mau ke kamar kecil dulu, silakan. Saya kasih waktu 5-10 menit. Mungkin ada, oh Pak saya mau ke belakang dulu, atau mau minum, atau mau ke kamar kecil, silakan. Ya. Oke, Pak. Saya bisa lanjut. Oh, kalau ada yang mau ke kamar kecil silakan. Kalau ada Pak Ferry, mungkin Pak Odi atau Pak Swindra, silakan kalau Bapak mau ke kamar kecil dulu. Pak ini di layar Bapak sudah ada ya job safety analysis? Belum, Pak. Ada? Belum. Belum terlihat? Belum.
Ini belum terlihat nih Pak. Belum. Ini. Costing dan Band and Scaffolding. Ke sini. Harus share dulu. Udah ya? Sudah, Pak. Oke, Pak. Ntar Mas Adit. Pak, besok saya ingin nyampaikan bahwa di tanggal 5 besok itu ada menyangkut scaffolding inspection, menyangkut teknik inspeksi, kemudian ya saya mau jelaskan masalah persiapan gambar scaffolding tadi, ya. Jadi nanti Bapak tadi ada pertanyaan berapa jumlah harus dipasang segala macam, tapi nanti besok itu di dalam membangun itu saya jelaskan. Untuk hari ini saya hanya menjelaskan JSA dulu, ya Pak ya. Untuk JSA nanti besok ada tambahan beberapa materi, ya masih ada Pak. Kayak misalnya accident investigasi itu bagaimana, kemudian juga masih ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan, ya Pak ya. Ini ya, klik ya. Nah. Sudah terlihat Pak ya JSA-nya? Sudah ya? Sudah. Oke, ya, makasih. Ya, kalau JSA Bapak sudah, saya kira udah familiar Pak ya, JSA. Apa itu Job Safety Analysis? Saya kira udah ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak sudah sangat familiar, Pak Ferry, Pak Odi maupun Pak Swindra. Nah, kalau sudah ya ini anggap aja sebagai pengulangan, tapi saya ingin menyampaikan bahwa tim daripada asesor itu akan menanyakan JSA Pak. Biasa pemahaman JSA itu Bapak akan ditanyakan kembali, kemudian kenapa JSA itu harus dibuat, who responsible, siapa yang bertanggung jawab. Ya, karena apapun seorang inspektor itu juga harus mengetahui kalau si pengawas, maksudnya scaffolding supervisor itu membuat, seorang inspektor juga harus meneliti kira-kira sudah lengkap apa belum, terus item berapa, item apa saja yang belum terpenuhi. Kira-kira seperti gitu Pak ya. Jadi tujuannya JSA itu adalah memahami ya tujuan ya, ini bukan tujuan, tapi tujuan pembuatan job safety analysis ya JSA, mengetahui metode pembuatan, mengidentifikasi tugas kritis, artinya bahaya yang akan muncul pada saat si pengawas menyampaikan hari ini kita akan melakukan pekerjaan A, B, C, D dan seterusnya. Ya. Mengurai tugas menjadi langkah. Jadi step 1, step 2, step 3 itu ada di kolom pertama dari JSA. Nanti saya ada contoh. Kenapa itu penting? Kenapa? Untuk mengidentifikasi potensi bahaya atau kerugian ya dari JSA ini. Makanya disebutlah job safety analysis. Ya. Kemudian membuat langkah tindakan pencegahan, yaitu nanti dia ada di kolom ketiga. Temuannya dulu, bahayanya apa, kerjaannya ngapain, bahayanya nanti apa. Di kolom ketiga itu adalah langkah tindakan pencegahan atau kontrol. Seperti gitu Pak. Ya, bagaimana supaya dicegah? Ya, kita harus mencegah secara efektif terhadap potensi bahaya atau kerugian tersebut. Ya. Terus dasar pemikirannya dari mana masalah ini? Karena setiap kecelakaan selalu ada penyebab. Ya, kenapa dibuat JSA? Supaya apa? Kita beraktivitas, tapi kita nggak tahu bahwa di dalam aktivitas kita dibutuhkan yang namanya preparation, yang namanya persiapan. Ya repot juga kalau kita kerja tapi kita nggak tahu persiapan kita apa. Ya, jadi ada start di JSA itu dari awal tertulis nomor 1 persiapan. Apa yang harus disiapkan? Tool. Apalagi material. Apalagi dokumen. Dokumen menyangkut apa? Permit. Ya.
Nah, dari permit itu ada lagi JSA, ada lagi situ metode, ada SOP, ada WI, work instruction, layout, ya. Jadi kita tahu persis, ada gambar, ada layout. Nah, kemudian dasar pemikiran yang lain adalah setiap tugas dapat diurai, ya. Urutannya itu, karena Pak seorang supervisor, seorang pengawas tahu persis, Pak. Dia mau ngapain hari ini itu mau ngapain, targetnya apa, dia tahu, Pak, sama timnya. Dan setiap tahap pekerjaannya juga dapat dikenali bahaya. Ya, setiap tahap pekerjaan. Nah, setiap bahaya pada tahapan pekerjaan tersebut dapat diatasi, yaitu dikontrol. Bagaimana kontrolnya? Nah, itu makanya tertuang di dalam kolom 3-nya di JSA. Nah, itu akan tertulis. Gunakan sarung tangan, pastikan, nah segala macam akan ditulis, ya kan, pastikan dulu, ini cek dulu segala macam. Ya, jadi ada tuntunannya. Tuntunannya itu melihat setiap bahaya pada tahapan, ya kan. Misalnya gini, persiapan. Oke, persiapannya sudah ada komplit material, equipment segala macam. Terus yang berikut mob di mob. Nah, harus mengangkut, ya, perlu truk, perlu pickup segala macam. Nah, itu nanti ada namanya unloading, loading dulu, setelah naik, habis itu sampai di tempat, di unloading, dibongkar, diturunkan. Nah, fase-fase yang begini ini bisa menimbulkan bahaya sangat banyak. Itu dituangkan di JSA di kolom kedua. Pada saat dia supervisor menggunakan alat angkut dan ada pekerjaan loading, mengangkut peralatan itu ke truk atau ke mobil pickupnya dia, di situ akan muncul bahaya. Ya Pak ya, kira-kira seperti gitu. Ya, nah, ini kalau kita bicara JSA. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang melaksanakan dan yang paling bertanggung jawab? Pengawas. Itu saja. Ya, dari BNSP maupun dari kementerian, mereka akan menjawab pengawas. Makanya kalau terjadi satu kecelakaan, yang ditanyakan supervisornya mana? Pengawasnya mana, Pak? Nah, itu. Yang ditanyakan pengawasnya. Ada nggak pengawasnya di sini? Kenapa terjadi kecelakaan? Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi siapa yang paling bertanggung jawab? Yaitu pengawas. Makanya pengawas akan membuat JSA ini secara tim. Karena anak buahnya juga nanti, dia punya tim mechanical. Dia punya tim scaffolding. Dia punya tim sivil. Ya, dia punya tim painter, dia buat tim segala macam. Jadi timnya banyak, tapi dia akan mengatur pekerjaan ini terhadap anak buahnya yang ngurusin paling electrical, kemudian untuk mechanical, kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan sivil. Ya. Nah, apa mereka berada di ground di bawah? Tidak. Ternyata mereka ada yang namanya kerja di ketinggian. Nah, itu lagi. Nah, akhirnya di kolom daripada JSA akan dipertegas. Kenapa? Kelengkapan harus ditulis di kolom ketiga, yaitu kontrol. Ya Pak ya, kontrol. Nah itu ya. Nah, kenapa pengawas Pak? Ya, kenapa harus pengawas? Pertanyaannya mengapa? Ya, Bapak bisa lihat di slide saya. Maaf, ya, Bapak lihat di slide saya. Kenapa harus pengawas? Karena pengawas menguasai, mempunyai kepentingan langsung dengan tiap jenis pekerjaan yang menjadi tugas anak buahnya. Dia tahu Pak, dia punya kepentingan. Dia sampaikan ke anak buah, saya mau ini Anda kerjakan, ini materialnya, hati-hati gunakan ini tangga segala macam, katakan gitu contoh. Nah, dan dia punya target, pengawas ini punya target. Ini kira-kira bisa selesai enggak? Oh, mungkin bisa Pak, kalau enggak mungkin besok baru selesai. Nah, ya. Nah, makanya jawaban daripada mengapa ini kan kenapa? Yang pertama menguasai, ya, mempunyai kepentingan supaya apa? Pekerjaannya bisa selesai. Kemudian yang kedua mempunyai kepentingan langsung untuk apa? Selama pekerjaan itu berlangsung, pengawas menginginkan bagaimana caranya dia bisa menyelamatkan anak buahnya. Pekerjaannya berhasil, tapi anak buahnya selamat. Jangan pekerjaannya berhasil, anak buahnya cedera. Itu Pak.
Itu fungsinya JSA. Kemudian yang terakhir, mengapanya, mempunyai catatan kecelakaan. Jadi sebelumnya seorang pengawas, sekian tahun dia kerja, dia punya catatan-catatan, peringatan, pernah terjadi kecelakaan di sini, pernah terjadi insiden di sini. Nah, itu dia bisa bicara mengulangi pada saat di toolbox meeting pagi. Dia akan bicara, dia mengingatkan kembali, Pak, ingat Pak dulu pernah terjadi kecelakaan, jadi tolong Bapak cek lagi, Bapak periksa lagi, pastikan lagi, baru Bapak bisa melakukan pekerjaan. Kalau tidak lengkap, Bapak jangan kerja. Ya, apa yang tidak lengkap? Alat proteksi, ya, APD. Terus apa yang tidak lengkap? Alat bantu, tangga nggak ada. Memang disuruh pakai drum, pakai box, tidak mungkin. Ya, jadi itu banyak sekali kejadian-kejadian yang orang selalu melakukan apa? Shortcut, artinya potong kompas, nunggu scaffolder atau scaffolding terlalu lama, dia ambil drum, dia ambil kotak sabun, naiklah dia di atas, kotak sabunnya pecah, dia tergelincir jatuh. Ya, seperti itu. Ya ini contoh aja Pak. Ya, contoh. Ya. Nah, metodenya bagaimana? Ada metode observasi dan diskusi, ada hanya diskusi, pembuatannya. Ya Pak ya. Jadi pembuatannya. Kalau kita bicara observasi, ya diskusi, ya observasi diskusi, itu akan diseleksi pekerjanya. Jadi Bapak sudah sebagai pengawas, misalnya Bapak sebagai pengawas, Bapak akan menseleksi orang mechanical itu lain, beri penjelasan. Orang electrical beri penjelasan. Observasi langkahnya bagaimana, ya kan? Kalau misalnya dia di mechanical, dia harus diingatkan hal yang terpenting apa. Kemudian electrical, hal yang terpenting apa. Pastikan bahwa logout, tag out, tagging procedure itu sudah dijalankan. Itu. Ya, jangan dia kerja, lotonya belum jalan. Nah, itu Pak. Logout, tag out system. Ya. Nah, itu sebagai contoh. Ya. Kemudian dia akan meriksa dengan pekerja, mengulang kembali, mengidentifikasi potensi kerugiannya. Ya. Jadi dipastikan, ya, apakah Bapak sudah melakukan loto belum? Nah, siapin dulu loto, logout take out, ada permitnya. Nah, setelah power off semua, baru dia bisa mulai bekerja. Kalau tidak, nah ini gunanya observasi sama diskusi. Ya, yang timbul apa? Orang akan kecelakaan, mungkin dia kesetrum. Ya, dikira sudah off, ternyata belum. Ya, tapi kalau yang lebih fatal lagi, saya sampaikan yang lebih signifikan, yang lebih membahayakan, kalau bicara pompa digerakkan motor, motornya belum, orang mechanical belum di off, dia sudah buka kopling, ya, antara pompa sama motor penggerak, pompa yang digerakkan. Belum loto, belum logout take out, dia sudah langsung buka kopling, tahu-tahu ada yang menekan tombol, drum, ya langsung kecelakaan. Itu salah satu contoh saja, ya. Tapi masih banyak lagi contoh-contoh lain yang membahayakan, ya. Makanya dibutuhkan observasi, ya. Setelah itu apa? Dilakukan diskusi. Nah, kira-kira gitu Pak. Kalau hanya diskusi, cukup dicari beberapa orang yang berpengalaman. Kita hanya diskusi, karena dia sudah pengalaman, dia udah tahu. Ya, lakukan pertemuan 1 kali atau lebih, jelaskan penggunaan, cara pendekatan, kemudian tentukan langkah yang signifikan. Jadi bagaimana Pak baiknya? Oke Pak, kita lakukan seperti ini. Dia akan menyampaikan. Ya, sampai ke aktivitas yang kritis. Kemudian dilakukanlah identifikasi. Ini kira-kira kerugiannya apa, bahayanya apa. Kerugian yang terpapar itu kalau misalnya dia terlalu yakin tapi ternyata justru itu membahayakan. Nah ini yang ini kalau cuma lewat diskusi, kira-kira seperti itu, ya Pak ya. Terus pembuatannya bagaimana? Ya ini Bapak bisa lihat, ya kan, memilih pekerjaan kritis, kemudian mengurai, yang kemudian, nah mengidentifikasi bahayanya, nah baru kontrolnya, mengendalikan bahaya. Ya, jadi ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Ya, jadi sudah ada kolom-kolomnya, ya Pak ya. Nah, saya akan coba, ya Pak ya, saya akan coba menyampaikan ke Bapak-bapak, ya. Ini apa nih?
Ini identifikasi. Jadi tugas kritis itu tugas yang membahayakan, ada high risk, tingkat keparahannya bagaimana, kekerapan atau sering terjadi enggak, keberulangan, kemudian ada nggak peluang kemungkinan terjadi apa tidak, apakah ini tugas baru apa bukan. Kalau baru harus supervisor lebih dekat ke tim ini karena dia baru, Pak. Tapi kalau yang sudah berulang itu cukup diskusi saja, Pak jangan lupa ya seperti kemarin ini, iya siap, oke Pak saya lakukan. Tapi kalau yang baru, nah dia harus lebih merapat ke tugas baru tadi, ya. Kenapa? Untuk mencegah, ya, untuk mencegah Pak, ya. Coba saya ingin masuk ke ini contohnya bisa lihat enggak Pak, Bapak-bapak? Enggak kelihatan, Pak. Belum ya? Ada, Pak. Ya, sebentar Pak. Ini ada Pak? Sudah Pak. Contohnya? Iya. Ya, kelihatan. Oke. Nah, kira-kira gini Pak, ya. Ya ini hanya contoh, Pak. Nah, kalau Bapak lihat di kolom atas, ya, itu ada timnya Pak. Ya, nomor 1 fabrication supervisor, kemudian ada foreman, ada welder, ada fitter, ya, kira-kira seperti gitu. Ini contoh, ya, apapun aktivitas Bapak. Jadi Bapak punya tim, ya. Kemudian areanya di mana, ya. Kemudian apa yang harus Bapak lakukan? Bapak lihat di kolom pertama, Pak, di JSA kolom pertama. Saya buat persiapan kerja. Ya. Apa yang harus dipersiapkan? Tadi saya sampaikan Bapak-bapak bahwa yang disiapkan adalah tool. Ya, Bapak sebagai pengawas tahu, oh ya mau ngerjakan ini, toolnya disiapin. Oke Pak, ambil gerinda, ambil kabel extension segala macam, ya. Nah, kalau mau lebih menjelimet lagi, saya ingin sampaikan Bapak-bapak, itu sudah diinspek apa belum, ya? Karena dia pasti ada stikernya, stiker colornya, namanya color code system, diinspek. Bulan ini color code-nya apa? Kuning. Kalau dia tertempelnya kuning ya itu dipakai. Tapi kalau dia masih biru yang bulan lalu ya nggak bisa. Berarti belum diinspek. Nah itu lagi kalau lebih ketatnya lagi Pak. Kira-kira kayak gitu. Nah sejauh itulah Pak menyelamatkan karyawan bekerja. Ya sampai sejauh itu. Sampai ke masalah equipment pun harus dengan color code inspection system. Ada stikernya. Kalau itu sudah oke, saya anggap oke, berjalan, oke, toolnya siap. Nah, Bapak lihat di kolom pertama, kolom kedua. Di persiapan tuh bahayanya apa yang muncul? Terjepit, tergores, tertimpa, cedera punggung. Kenapa? Pada saat orang mengangkat, sudah tahu berat, dia maksa sendiri. Jangan memaksakan diri mengangkat yang berat. Karena ini tim. Kalau tim, nggak bisa juga 4 orang, nggak bisa juga 5 orang. Nah, kembali ke supervisor, Pak, ada forklift nggak? Saya butuh forklift. Nah, kira-kira gitu. Itu. Ya Pak ya. Di persiapan aja sudah ada bahaya mengintai. Ya, bahaya mengintai. Artinya hazard identifikasi itu ternyata penting. Mengenal bahaya itu ternyata penting. Ya, bukan sekedar mengangkat, sekedar memindahkan. Hari ini memang oke. Kalau dia di usia muda, masih katakan 24, 25, ngangkat. Oh tenang Pak, saya biasa ngangkat. Iya, di usia itu. Tapi kalau dia sudah kepala 4, kepala 5, enggak bisa. Ya. Kenapa ada penyakit dulu orang sering PAK ya, penyakit, ini saya singkat, PAK, penyakit akibat kerja. Kenapa? Dikit-dikit orang bilang pinggang saya kecetit Pak. Bukan kecetit Pak, skala ngangkat. Orang ngangkat itu tunduk gini, dia ngangkat. Ya berarti dia ngangkat pakai punggung. Orang ngangkat itu duduk dulu, jongkok, baru berdiri, pegang barangnya, ngangkat.
berarti dia menggunakan lutut. Ya. Jadi banyak sekali sistematis di dalam menyampaikan JSA ini. Ya Pak ya. Dari persiapan ceritanya bisa panjang, bisa bahayanya bisa banyak. Ya. Kenapa? Cedera punggung itu paling sering. Hand injury, terjepit, segala macam itu sering. Ya. Baru mulai kerja sudah ada yang luka. Buat accident report. Betul enggak Pak? Ya. Buat, mau enggak mau. Nah itu. Belum masuk ke langkah pekerjaan, belum. Di persiapan aja supervisor sudah pusing, sudah repot. Panggil orang HSC dia diinvestigasi lagi, buat laporannya, bawa ke klinik, segala macam. Nah, udah jadi rame. Baru persiapan. Kerja, belum Pak, belum kerja. Kalau kerja saya akan bicara di item kedua, iya kan? Iya kan? Penyetelan, segala macam. Nah, ini sudah mulai kerja. Nah, pengelasan itu sudah mulai kerja. Langkah berikutnya, langkah berikutnya ada lagi, ya. Nah, sampai ke langkah terakhir yaitu mulai dengan persiapan, ditutup dengan housekeeping, ya, ya. Artinya apa? Waste management itu penting. Kenapa ada perusahaan mengambil ISO? Quality bagus dia, ISO 9001. Kemudian dia akan ambil ISO 14000, yaitu IMS. Apa itu IMS? Environmental Management System. Perusahaan ini mau dikatakan perusahaan ini jorok, ya, berantakan segala macam. Ya, kalau housekeeping itu kan hukumnya dua Pak, clean and tidy, bersih dan rapih. Ya, Jepang punya sistem banyak ya, 5S, 5R, segala macam ada. Ya, tapi kuncinya cuma dua, clean, tidy, bersih, rapi. Rapi aja tapi kalau enggak bersih, ya kan? Ya, rapi aja tapi enggak bersih enggak. Atau bersih tapi enggak rapi, sama saja. Dia bersih tapi berantakan, enggak bisa juga. Ya, nah makanya di JSA itu pembukaannya adalah preparation, penutupnya adalah housekeeping. Tiap hari harus begitu. Jadi datang pagi-pagi lokasi itu sudah bersih karena kemarin pulang sore bersih, ya kan, bersih semua. Nah, itu. Kenapa? Ini akan jadi penilaian tersendiri ke kinerjanya terhadap tim supervisor A, B, C dan seterusnya. Ya, nah kalau kebiasaan ini dilakukan, perusahaan itu berarti dia menjalankan salah satu sistem keselamatan HSE Management Plan dengan benar, dengan baik. Ya, ini baru bicara satu masalah JSA, bisa kita kupas banyak. Ya, tergantung aktivitasnya apa. Dia di electrical, saya bisa kupas electrical. Dia berada di mechanical, pompa, turbin, boiler, saya bisa kupas juga di situ. Bahaya apa saja, bagaimana mengatasinya. Seperti itu, Pak. Ya, jadi kita harus melihat bahwa ada orang mengatakan, buat apa sih Pak JSA? Nggak gitu penting-penting amat sih. Gitu. Nah, gitu. Tapi begitu kecelakaan terjadi, kita nanya, Bapak tahu enggak kenapa ini terjadi? Enggak tahu, Pak. Toto kecelakaan aja kan. Nah, bukan. Nah, itu kenapa enggak ada job safety analisisnya, tidak dianalisa, ya bahayanya apa, mengatasinya bagaimana, mengontrolnya bagaimana. Nah, jadi paling tidak diminimize. Ya, sehingga di HSE ada namanya yang 5 step itu, Pak, 5 langkah. Risk kontrolnya. Jadi dikontrol, ya, eliminasi, engineering, substitusi, kemudian dokumen administrasi, baru benteng terakhir adalah APD. APD ini bukan alat penyelamat, alat pelindung saja, Pak. Oh, jadi bukan alat penyelamat? Iya, kalau kita pakai APD bukan berarti kita selamat, belum tentu. Alat pelindung. Itulah benteng terakhir kita, ya kan ada 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5. Ini APD ini adalah benteng terakhir, ya alat pelindung, tapi bukan penyelamat orang pegawai atau karyawan, tidak. Bagaimana dia bisa selamat? Dia mengikuti sistem prosedur yang benar, itu baru penyelamat. Tapi kalau dia langgar prosedurnya, dia shortcut, potong kompas. Harusnya urutannya 1, 2, 3, 4, dia langsung lompat dari 1 ke 4, atau accident. Nah itu yang bahaya, Pak.
Ya, ini mudah-mudahan cukup jelas JSA yang bisa saya tampilkan di sini. Nanti semua materi ini juga akan ke Bapak, ya, ke Pak Ferry, ke Pak Swindra, ke Pak Odi. Seluruh materi yang disampaikan itu nanti akan ke Bapak-bapak, ya. Mungkin kemarin sudah dikirim ya Pak? Belum, sudah. Ya kira-kira seperti itu penjelasan saya Pak ya. Nah inilah beberapa contoh yang saya sampaikan di JSA. Jadi kita tahu bahwa JSA itu penting banget. Kenapa penting? Ya kita bisa lihat. Nah kembali ke itu JSA-nya ya job set. Kembali ke pembangunan daripada scaffolding. Slide ini terlihat Pak? Lihat Pak. Ya. Ya Pak. Ya ini saya sebut persiapan di dalam kita membangun scaffolding. Ya sistemnya Pak. Sistemnya. Nah kalau kita mau membangun scaffolding, otomatis saya tadi sudah nyampaikan ada permintaan scaffolding, katakan masuk ya, kalau di perusahaan ada namanya work order, ya perintah kerja, SPK, oke lah sejenisnya. Pasti orang menanyakan mau dibangun di mana Pak, ya kan? Please install atau Pak mohon dipasang scaffolding sekian kali sekian, 3 state, ya artinya transom ledger sekian kali sekian, 3 state, artinya 3 lantai. Nah, kenapa saya membuat layout seperti ini? Jadi area yang akan dibangun itu perlu diketahui oleh pengawas dengan tim. Pengawas dengan tim. Nah, pengawas akan ke lokasi ya berdasarkan perintah kerja, surat perintah kerja SPK atau work order apalah sejenisnya. Ke lapangan dia sama siapa? Sama timnya, sama scaffolding. Begitu dia lihat, oh aman. Kenapa? Ternyata dia akan membangun scaffolding di lantai konkret. Dia sudah tenang Pak, aman. Ya, aman sudah. Atau di yang sebagian konkret, sebagian aspal. Yang yang harus diwaspadai itu adalah kalau begitu dia lihat tanah, begitu dia injak basah. Ini yang bermasalah. Ya, bukan berarti tidak bisa. Dia tetap bisa membangun, tapi tidak bisa sembarangan gitu. Jadi ada acuannya, ada urusannya. Katakan sudah konkret, dia tahu, ya kan areanya mungkin dengan dimensinya segala macam. Nah dia akan membuat desainnya, dia akan membuat desain Pak, ya, yang membuat desain, dia minta approval ke si pemakai, dia minta approval, Pak ini desain saya tinggi 2 meter, sekian kali sekian, 2 bay. Ya, 3 tiang berarti dia 2 bay, 2 kolom 2 bay. Wah, saya butuh 3, enggak apa-apa, tambah lagi standar ke sana ya. Nah, yang saya akan bangun ini Pak, terus terang heavy duty. Nah, itu. Jadi ada penjelasan yang akan membantu supervisor mendapatkan approval. Approval kenapa? Begitu dia bicara heavy duty, pemakaian material akan nambah. Kenapa? Dengan jarak pendek butuh beberapa standar, butuh beberapa transom, butuh beberapa ledger, ya. Kenapa? Karena jaraknya jarak pendek, ya. Karena heavy duty 1.8 kali 1.5 transom seperti itu, ya. Nah, kalau sudah ini gambar ini akan disosialisasikan ke timnya. Tim siapa? Scaffolder, Pak. Scaffolder dipanggil. Mas, ini kita akan bangun. Dia lihat, oh ini sekian. Ini berapa Pak? Ini 2 meter tingginya. Lantai pertama, nanti ada lagi. Oke. Bracing dia sudah lihat. Kemudian juga dia lihat, oh semua ada base plate-nya Pak. Iya, oke. Ini ada handrail di atas. Ya, oke. Nah, bagaimana teknik untuk persiapan pemasangan? Nah, saya selalu gini Pak. Saya kalau JSA, saya melakukan namanya workshop. Ya, kalau saya ngajar di tambang, POP, pengawas operation pertama itu saya melakukan workshop. Workshop itu tujuan untuk apa? Bagaimana cara membuat JSA. Itu
saya buat workshop latihan, ya membangun scaffolding, kemudian nanti dia buat urutannya, kemudian dia tulis bahayanya apa, kontrolnya bagaimana, mengatasi segala macam. Nah di lapangannya bagaimana? Di lapangannya ya ini adalah terobosan yang saya lakukan. Saya akan menggelar seperti gini Pak. Ya dari gambar ini saya tahu berapa pipa ledger panjang ini saya butuhkan. Ya saya akan menggelar menyusun sesuai gambar. Ya jadi transom sebelah kanan kiri, transom depan muka belakang ledgernya. Ya bisa 4 batang, bisa 5 batang, tergantung dengan drawing, gambar, atau layout yang sudah tersedia. Di pojok-pojok itu saya akan siapkan, satu karung itu biasanya 25 pieces, klem mati, 25 pieces, klem hidup. Sebelah kanan juga sama, sebelah kiri bawah, kanan bawah, itu semua ada klem. Tadi mulai kemarin saya sudah tampilkan ke bapak-bapak bahwa di dalam membangun scaffolding itu ada peralatan yang harus lengkap, yaitu pertama ada roll meter. Ya, untuk apa nanti fungsinya? Ah, di sini Pak. Dari layout ini nanti klem ini dibuka, di mana yang dipasang klem mati, Bapak bisa lihat ke drawing ini. Oh, ini klem mati, di sini klem mati, sini klem mati, ya. Makanya nanti bisa digelar di sini. Ah, klem matinya dibuka. Di mana saya pasang? Nah, ambil salah satu batang di sini, dipasang 2 meter. Karena yang 2 meter ini, tiang-tiang ini harus ada klem. Semua ada klem ini Pak. Ada klem. Ya, semua ini Bapak lihat ada klem. Kemudian saya kembali lagi ke sini. Ya, dipasang lagi di bawah Pak. Ya, di sana juga ada satu dipasang. Ya, ya. Jadi di sini sudah ada untuk yang sebelah kiri, di sini nanti ada tiang lagi, ya ini ada 2, satu di sini, ya. Ya sebentar, sedikit lagi selesai. Ya, jadi nanti habis itu pasang klem. Nah, klem 2 meter sama klem yang bawah Pak, ya ini klem bawah, ini klem bawah. Ya, untuk apa? Untuk ledger bawah, nanti di atas untuk ledger atas. Ya, terus untuk apa yang satu lagi? Untuk transom, jadi double. Klem semua dipersiapkan, dipasanglah klem-klem ini di sini semua, ya, untuk yang kakinya dekat base plate, kemudian di atas yang 2 meter itu dipasang. Setelah itu apa Pak? Sampaikan ke tim, tegakkan 4 tiang itu, ya. Kalau perlu 2 dulu, pasang ledger. Kemudian pasang transom, diikat, karena klemnya sudah ada menempel di pipa ini. Kemudian yang ledger side juga didirikan, ketemu ledger sama ledger, ada klemnya diikat. Ya, dipasang bawah, ledger atas bawah. Nah, sudah berdiri Pak 4 tiang. Kira-kira gitu. Ya, jadi membangunnya tidak perlu orang satu tiang dipegang 2 orang, baru dia naik setengah mati, pegang, pasang klem. Enggak. Klemnya dipasang di bawah. Pada saat dia rebah, itu klemnya dipasang. Ya Pak ya, katakan ini, pasang yang ujung untuk kaki, terus yang bawah, yang ini untuk lantai. Pada saat dia berdiri, ada klem untuk lantai, ada klem untuk kaki. Yang bawah pasang transom, di atas pasang ledger. Langsung berdiri 4, itu bisa. Kira-kira gitu. Ya Pak ya. Jadi kita bisa meminimais bahaya. Ya, klemnya udah dipasang. Nah, tinggal pengencangan. Setelah itu dilihat kelurusan. Itulah fungsinya daripada level gauge ya, untuk kelurusan vertikalnya, horizontalnya segala macam. Baru lakukan pengikat. Nah, kalau secara mendasar tiang sudah berdiri, ini tinggal naik baru datang asiba, pasang, pasang transom ya. 4 set sudah dudukan asiba. Ya Pak ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Nah, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan sampai sore ini. Ya, mudah-mudahan sih besok kita bisa lanjut. Ya, nanti saya akan menjelaskan kembali. Saya tadi sudah kasih contoh ke bapak-bapak. Ya, saya sudah ngasih contoh. Ya. Jadi mudah-mudahan sih nanti penjelasan saya hari ini ya mengenai JSA sampai kepada contoh, sampai kepada teknik
Nah, itu akan bisa membantu Bapak pada saat nanti Bapak mengikuti uji kompetensinya dengan asesor. Ya, saya lanjut slide ini sebentar. Ya, ini ada faktor keparahan. Jadi keparahan itu adalah kalau terjadi satu kesalahan, failure, ya, kegagalan di dalam bekerja. Ya, ini cuman saya aja membuat kriteria sendiri. Kalau nilai 0 itu tidak ada cedera. Kalau 2 nilainya, ini kebaca enggak Pak di layar Bapak? Baca. Oh, baca. Luka ringan, nilainya sekian. Kalau nilai 4 LTA, ya, lost time accident. Artinya apa? Yang terjadi di sini adalah MTC. Kenapa MTC? Medical treatment case. Ada treatmentnya, ya, ya. Makanya saya kasih nilai 4, ya. Ada kerugiannya perusahaan, ya. Kalau yang terakhir ini yang tidak kita kehendaki adalah orangnya cacat, sudah cacat, meninggal pula dia, Pak. Patah kakinya misalnya, nah, meninggal lagi. Nah itu, ya. Kenapa? Ini untuk peringatan. Kalau saya sebagai supervisor, saya enggak mau. Kalau bisa saya nilai saya 0 terus, tidak ada cedera. Target saya di sana. Ya, ini untuk angka ini sengaja saya taruh untuk mengingatkan, untuk memperingatkan kembali. Kira-kira gitu, ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu bapak-bapak nantinya kan di lapangan, ya Pak ya. Jadi ada yang terakhir harus Bapak ingat bahwa ada faktor peluang. Peluangnya apa Pak? Bahaya yang terkandung, pengaruh terhadap kualitas, kerumitan tugas, ya, ribet banget itu mau dikerjain, kemungkinan kerugian apabila tidak dikerjakan dengan cepat, ya, dengan tepat, ya. Jadi banyak sekali faktor-faktor lain yang mempengaruhi kenapa orang itu kerjanya langsung buru-buru, ya. Kenapa? Waktunya sudah mepet, schedule-nya sudah mepet. Artinya Pak, dia kerja buru-buru, dia lupa segalanya, ya, persiapannya, peralatannya, proteksinya, seperti itu. Oke Pak, saya kira ini yang bisa saya sampaikan sampai sore ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Nanti kita sambung besok ke hari terakhir, saya akan maksimalkan masih beberapa materi yang nanti penting pada saat Bapak uji kompetensi. Kemarin saya lihat Mbak Elis sudah memberikan pengisian APL ya Pak ya. APL Bapak kan, ya, supaya diisi, ya, dilengkapin segala macam, ya. Nah, nanti besok mudah-mudahan saya nanti bisa menjelaskan Bapak-bapak, saya akan kasih bocoran mengenai apa dan bagaimana, ya, uji kompetensi ini akan berlangsung. Ya, Pak ya. Oke, Pak. Ya, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak-bapak. Besok saya masih kembali lagi untuk memberikan di hari terakhir beberapa materi, ya Pak ya. Oke, sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat sore. Sama-sama. Bisa berbicara jelasin JSA secara detail aja. Sekarang puas mereka kalau buat. Ya susah itu paham. Pertanyaannya cuma satu.